Saudara, kita masuk episode 481 Abam ya. Bapak Era, Salum, anak saya kena depresi dan saya malu sekali karena saya seorang pendeta. Saya merasa anak saya mencoreng nama baik saya dengan sakit jiwa. Namun saya melihat Bapak sangat menerima kondisi anak Bapak. Apakah depresi adalah dosa? Apa yang harus saya perbuat? Oke. Depresi itu bukan dosa, tapi bisa menyebabkan dosa. Ya, untuk usia tertentu. Artinya kalau orang usia rohaninya masih muda, dia depresi, itu bisa dosa. Tapi kalau sudah umur tua, lalu masih depresi, nah itu jadi dosa, saudara. Ya, seperti anak kecil ngompol, masih bukan salah. Tapi kalau sudah umur 10 tahun ngompol, jadi salah. Yang kedua, apa kausalitas atau penyebab depresi itu? Ada penyebabnya begitu berat orang depresi bisa. Tapi kalau hanya masalah motor hilang depresi, yaitu mendukakan hati Tuhan. Nah, di sini juga saya harus menjelaskan apa dosa itu. Dosa itu artinya meleset, tidak kena sasaran. Jadi ketidaktepatan itu dosa. Dan sebenarnya dosa bukan hanya melakukan pelanggaran moral umum. Depresi bisa dosa bagi orang yang mestinya tidak boleh depresi lagi karena sudah umur tua, sudah dewasa. Tapi bisa tidak atau bukan dosa bagi yang masih muda rohani. Yang kedua, depresi kalau penyebabnya berat, Tuhan bisa mengerti. Tuhan tidak anggap itu sebagai kemelesetan. Tapi kalau perkara kecil mau depresi menjadi kemelesetan. Apa yang harus saya perbuat? Nih pertanyaannya. Jangan banyak bicara kepada anak atau banyak menasehati. Sering kita pendeta menasehati ini itu merusak anak. Ketika anak saya depresi, saya hanya pegang tangannya. It's okay. Ya, it's okay. Kita baru berkata, suatu hari kamu dipakai Tuhan, Pak. Nah, oh itu sudah membuat beban buat dia. Tuh, Papa nuntut kan? Tuh. Orang tua berkata, Mama malu nak. Tuh, nuntut. Nah, jadi kita diam, kita pegang. It's okay, apa yang kamu mau nak. Anak saya depresi tidak lama, saudara. Akhirnya 2,5 bulan, 3 bulan mulai pulih. Dan dokter sendiri saya mendengar kagum. Biasanya yang begini tahunan. Tapi dalam hitungan minggu bulan sudah pulih. Walaupun tidak pulih 100%, tetapi sudah bisa lepas obat sama sekali. Pada mulanya dia harus minum obat psikiater. Tapi kemudian hanya beberapa bulan, entah 2-3 bulan dilepas. Ya. Tentu bantuan orang tua sangat penting. Dia berkata, Pak, aku mau pergi sama teman-teman di Bali dan menginap. Saya siapkan tempat. Lalu saya pantau. Saya tiap hari telepon dia. Akhirnya yang mestinya rencana tinggal di Bali 6 bulan atau 1 tahun, cuma 3 bulan balik. Papa, aku mau pulang. Balik. Pulang ke rumah, saya sambut dengan trompet. Saya main trompet, saya sambut dengan trompet. Tetet, waduh dia senyum-senyum ya. Pulih. Sekarang malah dia setelah dia kuliah lagi di psikologi, lalu sekarang mengambil English Writing untuk Master of Art di Melbourne. Malah pulih semangatnya dan belajarnya. Dan bisa menolong orang-orang yang depresi. Nggak usah malu. Hidup itu begini ya. Anak saya juga berkata, Papa nggak usah malu cerita saya depresi. Oke, it's okay. Tidak merusak reputasi Papa, nggak perlu. Hari ini saya pelayanan dan jemaat juga bisa mengerti. Oke. Ya. Pertanyaan berikut, Salam Pak Pendeta Erastus yang kami kasihi. Kami mau bertanya, di Alkitab sering disebut mengenai hewan naga. Padahal naga itu hanya hewan mitologi, sehingga penafsiran tentang naga berbeda antara barat dan timur.
Barat menggambarkan seperti dinosaurus terbang, sedang timur menggambarkan ular besar terbang berwarna merah. Pertanyaan saya sebenarnya naga benar-benar ada atau tidak? Jika ada bentuknya seperti apa? Jika tidak, kenapa di Alkitab banyak menceritakan tentang naga? Padahal naga hanya hewani imajinatif. Terima kasih untuk pelayanan Pak Erastus di tim Truth, Tuhan berkati. Di dalam Wahyu pasal 12 ada disebut drakon, ya, naga. Kalau Alkitab menulis adanya naga, pasti ada naga. Tapi kalau Anda tanya bentuknya seperti apa, apakah panjang moncongnya, giginya keluar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi naga itu pasti ada. Ya. Dan kita tahu bentuknya naga seperti apa tidak menambah iman, tidak tahu naga bentuknya apa tidak mengurangi iman. Yang penting ada naga, dan naga tersebut adalah personifikasi atau figurasi atau gambaran iblis. Jadi kenyataan bahwa setan atau iblis itu ada, benar adanya, digambarkan sebagai naga. Cukup. Pertanyaan berikut, Pak Eras, Salum boleh dijelaskan lebih detail tentang keselamatan oleh kasih karunia seperti Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Wow. Tidak akan bisa saya jelaskan dalam waktu singkat. Tetapi ada di YouTube khotbah saya mengenai keselamatan, itu panjang. Lebih baik Anda mengikuti itu. Kalau jangankan 1 sampai 10, satu ayat saja saya nggak cukup waktu. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, dan saya persilahkan saudara membuka YouTube dan mencari penjelasan ini soal keselamatan. Ya, Tuhan memberkati. Oke. Atau buku saya mengenai keselamatan, tebalnya hampir 500 halaman. Nah tentu saya nggak bisa menjelaskan. Yang juga memuat penjelasan Efesus pasal 2 ini. Baik, saya teruskan. Wanita usia 43 tahun masih single karyawati. Salum, sejak Maret 2020 sampai kini saya sakit-sakitan kena GERD plus anxiety atau kecemasan. Kesehatan saya turun naik. Saya sudah berusaha mencari Tuhan, berdoa dan baca Alkitab dengan laku rohani, menabur, memberi persembahan kali maksudnya ya. Pola hidup sehat. Untuk anxiety saya dianjurkan kawan mengucapkan doa Bapak kami berulang-ulang. Saya sudah lakukan. Ini nasihat yang salah. Ya. Dan hasilnya merasa anxiety membaik. Oh bagus, membaik. Tapi tidak akan menyelesaikan. Doa Bapak kami bukan kalimat mantra. Ini salah. Membaik ini mungkin secara psikologi membantu. Tapi tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikan, ingat. Hanya membantu psikologi sesaat. Ya. Setiap jantung saya berdetak kencang, selalu ucapkan Mazmur 116 ayat 7 dan jantung tenang. Ini agak benar atau bisa benar. Sebab ketika mengucapkan firman dan mengerti maksud firman, itu yang memperbaiki anxiety saudara. Tapi kalau hanya Bapa kami di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, Anda keliru. Doa Bapak kami bukan kalimat mantra. Tapi kalau isi doa Bapak kami Anda pahami, anxiety Anda pasti lenyap. Ya. Ingat ya, bukan tidak boleh mengucapkan doa Bapak kami berulang-ulang. Yang penting mengerti isinya, jangan jadikan mantra. Ya. Setiap pikiran negatif datang, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tapi karena melakukan ini setiap saat, setiap hari saya merasa kehabisan energi, lesu, lelah. Ini juga tidak tepat. Tengking dalam nama Yesus untuk saat tertentu, untuk kasus tertentu, ya boleh. Tapi kitalah yang harus membuang pikiran anxiety itu dengan mendengarkan firman. Dengan meneduhkan hati sendiri. Ya, Anda cemas dalam nama Yesus, keluar cemas loh. Anda bisa membuang sendiri, tidak usah pakai itu. Dengan pengertian Allah beserta. Dia memelihara. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Pengertian itu yang menyembuhkan Anda. Saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar Tuhan memberi saya kesembuhan. Tapi doa saya belum dijawab.
Sudah dijawab, mungkin Anda nggak menangkap jawabannya. Mohon Pak Eras beri pencerahan hal apa yang harus saya lakukan, karena saya tidak mau berobat ke psikiater. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Erastus. Berobat ke psikiater itu bukan sesuatu yang salah. Karena anxiety itu bisa penyakit. Penyakit dalam kejiwaan yang terkait dengan fisik. Jadi bukan sesuatu yang keliru. Tapi kalau saudara bisa mengobati diri dengan menenangkan diri, melalui firman yang Anda dengar, melalui menyembah dan berdoa, cukup. Cukup itu mestinya. Ingat, jangan mengucapkan doa kami berulang-ulang seperti mantra, kecuali Anda mengerti isinya, menghayati isinya, baru Anda tenang. Betul. Mengucapkan Mazmur 116 ayat 7 boleh. Tapi tidak usah diucapkan, direnungkan di hati saja. Nanti kita seperti orang gila. Tenging dalam nama Yesus tidak perlu, kecuali saat tertentu dan untuk kasus tertentu. Tenangkan jiwamu, kamu sendiri yang bisa menenangkan jiwamu. Tapi sebenarnya di balik ini pasti ada masalah yang tersimpan. Nah, kamu bisa ketemu seorang psikiater atau seorang konselor di gereja, ungkapkan isi hatimu, atau punya teman yang bisa diajak dialog, buka isi hatimu, di situ jalan kesembuhan terjadi. Ya, jangan selalu mau cepat mujizat sembuh. Ada hal-hal yang harus diselesaikan, ada penyakit-penyakit termasuk penyakit jiwa yang harus diselesaikan lewat tahapan. Penyakit fisik juga lewat pola makan, pola hidup yang baik, sembuh. Jangan selalu mesti minta mujizat, nanti akhirnya kita tidak dewasa. Oke. Salam Om Eras, pertanyaan berikut. Saya seorang ibu muda, maaf Om Eras, saya mau tanya, mungkin ini persoalan rumah tangga saya. Suami saya sudah beberapa kali menyakiti saya dan mengkhianati saya, dan saya terima dia lagi karena saya takut berbuat dosa pada Tuhan. Kadang saya pikir mengapa saya selalu terima dia, sedangkan dia sudah berbuat berulang-ulang kali. Apakah yang harus saya lakukan? Padahal saya hanya ingin lakukan itu bukan untuk dia, tapi karena saya takut Tuhan. Karena saya selalu dengar khotbah untuk saling mengampuni, tetapi selalu berulang apa yang harus saya lakukan ke depan Om Eras. Percayalah bahwa Tuhan akan membela kamu. Kalau kamu bisa mengampuni dia, menerima dia, itu indah. Itu bagus. Tapi dia berulang, Pak. Untuk ke depan minta hikmat Tuhan. Kan saya tidak tahu kasus kamu secara detail. Kamu punya anak berapa? Suamimu mencari nafkah atau tidak? Bagaimananya hidup ekonomimu, aku tidak tahu. Tetapi kamu pasti dipimpin oleh Tuhan. Jangan kau berpikir ini akan terus menerus. Tidak, itu akan berhenti. Akan ada ujungnya. Akan ada penyelesaian. Tuhan akan pasti bertindak. Jadi bersiap untuk melihat tindakan Tuhan kepada suamimu. Bagianmu mengampuni, menerima, iya. Tetapi Tuhan akan bertindak untuk dia. Minta hikmat Tuhan, katakan apa yang harus kulakukan Tuhan. Tuhan akan pasti bicara. Minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan pasti menuntunmu. Ya, ingat, jangan berpikir ini akan terus menerus tiada henti. Nah, itu pikiran salah. Lalu kamu ambil keputusan yang salah. Akan berhenti dan biar Tuhan yang memperkarakannya. Tuhan pasti di pihak kamu. Amin. Dari nenek usia 68 tahun, suku Jawa. Salam Pak, saya sangat bersyukuri akan adanya ABAM yang Bapak pandu, karena sungguh-sungguh bukan hanya sekedar menjadi berkat, melainkan menjadi penggubah dan menjadi jawaban bagi setiap orang yang benar-benar merindukan langit baru, bumi baru. Dan harus berani membenci dunia dengan segala kemewahan yang menipu. Dan saatnya anak-anak tebusan Allah harus cepat-cepat melarikan diri dari dalamnya. Tepat sekali yang Bapak anjurkan untuk berlomba dan berkemas-kemas itu. Sungguh saya semakin kesini mengikuti ajaran Bapak, semakin menakjubkan dan saya semakin takut kalau saya nggak bisa mencapainya karena usia yang sudah seperti ini, Pak.
Pak, yang saya mau tanyakan, ya ini nenek usia 68 tahun, sudah mau 70. Apakah salah jika saya berdoa buat Bapak supaya suara kebenaran ini semakin menggema dari api Tuhan semakin besar di hidup Bapak? Karena memang ini senjata harus Bapak pakai untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Puji Tuhan, Tuhan punya belas kasihan lewat kasih karunia-Nya yang luar biasa, sehingga Tuhan punya kerinduan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Saya mohon dengan hormat, Pak, perjuangkan kami. Sungguh ini pekerjaan yang berat memang. Perjuangkan Bapak sungguh-sungguh, perjuangan Bapak sungguh-sungguh luar biasa. Tapi masih aja yang tidak mau menggubris kerja keras Bapak. Segala macam hal sudah Bapak usahakan dan upayakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Semangat terus ya Pak, saya Jemaat Arta Gading. Oh ya Pak, benar juga Bapak selalu bilang tentang hati nurani yang bersih itu, merasakan apa yang baik dan benar di mata Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Dan kita ternyata tidak mudah tertipu ya Pak. Maaf Pak kalau curhat saya yang pertama kali ini terlalu panjang. Tidak terlalu panjang Ibu. Ibu membuat hati saya besar dan kuat. Doakan saya dan terima kasih untuk doanya. Bagaimana ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, kami membangun sekolah Alkitab untuk menyebarkan kebenaran ini. Ya, oke. Salum saya sebut namanya ini, tapi tidak saya sebut. Ini pertanyaan saya. Tuhan Yesus baru memulai pelayanan saat 30 tahun, usia 30 tahun. Kenapa? Apakah karena Yesus juga manusia sehingga dia juga harus dipingit Allah? Dipingit itu dipisahkan untuk suatu pekerjaan. Diproses sama seperti kita untuk membidik Yesus sampai dia memenuhi syarat sebagai anak Allah untuk naik ke kayu salib. Oke. Yang pertama dalam budaya Yahudi umur 30 tahun dianggap sudah dewasa. Kurang dari umur itu nanti dianggap kanak-kanak. Yang kedua, Yesus harus tentu teruji selama 30 tahun apakah pantas mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan ternyata setelah 30 tahun ia dibaptis, lalu ada suara dari langit, ini anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Nah, selesai sudah. Ya, masa pingitan yang kamu sebut itu mulai kerja. Bagus sekali pertanyaanmu dan pernyataanmu ya. Karena memang harus usia 30 tahun dan melewati masa Tuhan Yesus harus belajar untuk membuktikan kesetiaannya. Dari seorang yang memberikan email, Salam Pak Eras, mohon maaf sebelumnya karena melalui surat ini saya ingin memberikan kritikan kepada Pak Eras dan ada beberapa hal yang ingin saya sharing dengan Bapak. Oke. Saya baru membaca ini ya. Artinya selalu Abam itu tidak ada persiapan menjawabnya. Sebenarnya saya dahulu menyukai dan selalu mengikuti suara kebenaran. Bahkan sebelum Pak Eras ada di YouTube, saya dulu mendengarkan lewat radio dan mengikuti di Wisma Penin. Ada beberapa pengajaran dari Bapak yang saya anggap baik dan selaras dengan kekristenan. Dan itu saya hayati sampai sekarang. Namun sudah kira-kira 3 tahun belakangan ini, saya tidak bisa lagi mengikuti pengajaran Pak Eras. Menurut saya ada beberapa poin dalam pengajaran Bapak yang tidak bisa saya terima. Terutama ketika Bapak mengajar Corpus Delicti, Lucifer, dan beberapa cara pandang tentang langit baru, bumi baru. Yang ingin memberi kritik kepada Bapak sebagai berikut. Ketika Bapak pernah mengatakan, mengesankan bahwa level atau derajat Tuhan Yesus sedikit lebih rendah di bawah Allah. Ini saya tidak sepakat dengan Bapak. Saya menganggap Bapak Eras agak keluar dari doktrin Trinitas. Menjawab ini saya tidak bisa dalam waktu 5-10 menit. Saya sudah tulis bukunya. Jadi nanti kalau buku itu rilis, buku khusus membahas mengenai kesetaraan dengan Allah ini mungkin sudah hampir 300 atau 200 sekian halaman khusus untuk itu. Jadi kalau saya menjelaskan 5-10 menit tidak bisa. Dan harus diingat, tentu saya sudah belajar panjang, sudah belajar lama, ya, bukan baru kenal Alkitab lalu memiliki paparan sembarangan.
Saya sudah mengajar puluhan tahun di sekolah Alkitab dan mempelajari ini bukan hanya lewat literatur, lewat doa. Kalau saya melakukan sesuatu yang kira-kira melukai hati Bapa dan Tuhan Yesus, pasti saya ditegur. Ya, doa puasa, setiap hari berdoa, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang dini hari. Jadi teologi itu tidak hanya diverifikasi oleh tafsiran-tafsiran, tapi harus Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Ya, itu. Jadi serahkan kepada ahlinya, Tuhan. Ya, dan bertanyalah kepada Tuhan, ya. Jangan hanya bertanya kepada manusia. 2, tentang Lucifer yang Bapak katakan sebenarnya adalah sosok yang awalnya setara dengan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bersepakat soal ini. Saya tidak mengatakan ini mutlak. Tidak mengatakan ini mutlak. Yang jelas Lucifer bukan malaikat, itu yang membuat orang marah. Saya katakan itu. Kenapa? Karena Lucifer tidak pernah jadi utusan. Utusan itu dalam bahasa Ibraninya malah. Dalam bahasa Yunaninya angelos, messenger. Lucifer tidak pernah jadi angelos, messenger malah. Dia mungkin kerub di antara kerubim atau anak-anak Allah. Dan Yesus juga anak Allah, tetapi dia anak tunggal, artinya anak istimewa. Kita tidak pernah tahu sebenarnya siapa Yesus sebenarnya sebelum dia menjadi manusia. Anak Allah. Jelas Alkitab berkata anak Allah, dari dulu juga anak, bukan hanya kali ini. Lalu bagaimana posisinya? Bisa saja setara dengan Lucifer, bisa saja tidak. Nah ini, dan itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting Yesus menjadi manusia, dalam segala hal disamakan dengan kita, menebus dosa kita dan menjadi teladan. Itu yang penting. Ya, bagaimana Yesus sebelumnya? Kita tidak perlu terlalu tahu. Yang penting dia dilahirkan dari rahim Maria menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. 3, konsep corpus delicti juga tidak bisa sepenuhnya saya terima. Corpus delicti yang adalah istilah teori ilmu hukum dikenakan pada kematian dan kebangkitan Kristus adalah konsep yang sedikit konyol menurut saya. Oh iya, istilah ini bukan saya ambil dari diri saya. Ini istilah dalam buku Etika Kristen. Yang menulis itu Dr. Vergil. Dia seorang profesor, seorang etikus yang terkenal di dunia dan satu-satunya yang hebat. Ya, Anda nanti bicara dengan dia kalau Anda ketemu. Jadi sebenarnya bukan dari saya, ini dari beliau dalam bukunya. Jadi Taurat itu corpus delicti. Kalau ini istilah hukum, oh iya, bisa saja. Hukum juga bisa mengambil istilah dalam bahasa Yunani. Yunani itu dari Alkitab. Bisa saja, itu nggak masalah. Soal istilah nggak apa-apa. Ya. Apakah kalau kita mengambil istilah dari diksi-diksi ilmu pengetahuan yang lain salah? Ya tentu tidak. Ya. Tapi yang penting pengertian corpus delicti itu harus dipahami. Ya. Taurat itu corpus delicti. Tidak ada Taurat, dosa tidak bisa dibuktikan. Nah itu surat Alkitab menyebutnya sih. Nah itu ditekankan oleh Dr. J. Vergil. Tentu beliau sudah profesor. Ya, di bidang ini dan menguasai betul. Ya, dan ini memang seorang etikus yang terkenal dunia. Nah saudara, jadi istilah itu. Nah sekarang saya menjelaskan, kalau tidak ada kesempurnaan seperti Yesus, iblis tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Bagaimana hidup sebagai ciptaan anak Allah yang benar, Yesus yang memperagakan. Saya punya buku tulisannya ini dan beberapa mahasiswa S2 menulis juga mengenai corpus delicti. Dan tentu ini juga menjadi jurnal nanti ya. Jadi bukan ini ucapan sekedar lalu tulisan beberapa lembar yang tidak ada dasarnya. Ya. Oke, saya kira itu. Oke, nanti baca bukunya lagi. Ya. Ketika Peres bercerita tentang mimpi kawin dengan perempuan yang merupakan personifikasi Roh Kudus, saya tidak mimpi kawin. Anda salah. Anda mendengar fitnah orang. Saya tidak mimpi kawin.
Jadi dalam mimpi itu saya melihat perempuan cantik menggendong anak yang pinjol kepalanya. Lalu saya sayangi dia gitu, seperti bercumbu, bukan bercumbu cium-ciuman, bukan. Tapi di luar kan jadi Pak Eras mimpi basah. Lah gimana? Kawin. Lalu wanita bilang, ini anak kita. Anak itu nggak harus mesti kawin. Nah kalau sudah anak rohani saya, kalau jemaat anak rohani saya, apakah hasil kawin saya? Nah bisa ini menunjuk jemaat yang masih rusak kepalanya. Saya berdoa bergumul, apa ya maksudnya? Bisa saja Roh Kudus, bisa saja yang mau terima boleh, nggak terima boleh. Ya, Roh Kudus lagi menggarap umatnya. Allah menggarap umatnya lewat Roh Kudus. Masih rusak Eras, ayo diperbaiki. Itu maksudnya. Tapi di luar sana, Pak Eras kawin sama Roh Kudus. Pak Eras berjumbu mimpi basah. Kan jadi salah saudaraku. Ya, ini tidak tepat. Waktu saya bertemu wanita dalam, sebenarnya itu bukan hanya mimpi, sesuatu yang dahsyat. Waktu saya dapat itu, saya dahsyat seperti gemetar. Ada istri anak saya di dalam penglihatan itu. Tuhan memberikan isyarat ke saya, jemaat yang kau layani itu, ya, yang hasil dari pelayananmu masih palanya masih belum beres gitu. Atau bisa itu menunjuk STT yang saya ambil menjadi STT di mana saya menjadi pimpinannya belum beres. Bisa itu, bisa dua ini ya. Itu maksudnya. Ingat ya, saya tidak mengatakan saya kawin dengan perempuan, saya tidak mencium-cium dia, bercumbu tidak harus saya peluk di sebelah ini. Bukan cium-cium, bukan. Ini orang mengelaborasi. Lalu jadi rame banget di mana-mana ya. Saat ini istri saya masih giat mengikuti pengajaran Pak Eras dan saya tidak melarangnya. Tapi setelah giat mengikuti pengajaran dari Bapak, menurut saya ada respon dan dampak yang malah tidak tepat pada istri saya sebagai pribadi seorang Kristiani. Istri saya menjadi pribadi yang semakin egoistis menanggapi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Istri saya sibuk sendiri menanti langit baru, bumi baru. Dan tidak memberi perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Nah istrimu ini salah. Tapi jangan disalahkan pengajaran LB3-nya. Pengajaran LB3 tidak membuat orang jadi egois. LB3 membuat kita menaruh harapan di surga. Kita tidak jadi duniawi. Kita menjadi menolong sesama, generous. Harta kita itu kita mau tinggalkan, bagilah untuk orang. Perhatikan kepada orang lain. Ya, ini yang mesti istrimu apakah benar begini atau kamu karena lagi kepahitan dengan pengajaran saya jadi mencari-cari masalah, bisa saja. Jadi kita harus jujur ya. Karena kenyataannya banyak orang merasa diubahkan hidupnya. Dari Abam itu bukan lagi puluhan, mungkin ratusan. Itu yang ngomong, yang belum. Dan Anda tahu bahwa pemberitaan firman yang saya sampaikan itu makin banyak juga yang mendengar. Jemaat yang saya layani juga tambah banyak. Sekali kebaktian bisa ya banyak, makin banyak. Berarti kan orang diubahkan. Sama seperti kalau restoran orang datang makan kok enak ya, bisa saja. Saya kan tidak ada doa pelepasan, sekarang mulai ada kadang-kadang. Untuk orang sakit sembuh, ayo sini datang kamu yang punya masalah ekonomi, saya doakan masalah. Enggak, yang saya ajarkan menderita baik Kristus. Tanggung jawab hidup, jaga kesehatanmu. Berikan segenap hidupmu untuk Tuhan. Nuntut malah. Saya menuntut mereka berubah. Loh kok tambah banyak? Hidupnya diubah. Ya. Bagi istri saya keselamatan adalah urusan pribadi yang harus dikejar dan dikerjakan secara pribadi tanpa memikirkan orang lain. Ini salah ya. Nanti istrimu nomor teleponnya berapa ya? Nanti biar dibimbing oleh orang saya ya. Akibatnya istri saya menjadi orang yang egois dan merasa paling benar sendiri. Apa benar begini? Ini kan saya baru dengar dari pihak kamu. Istrimu mungkin bisa punya penjelasan ya. Istri saya juga tidak mau lagi mengurus penampilan diri, berdandan karena dianggap sudah tidak perlu lagi. Walau. Kok bisa gini? Dalam hal sikap dan perilaku, istri saya juga tetap berkata kasar, ketus dan mudah marah. Semua hal ini sangat membuat saya sedih.
Saya tidak mengajarkan itu. Yang saya ajarkan itu diem. Suami sudah salah ya udah diem, terima. Itu yang saya ajarkan. Saya nggak tahu istrimu itu belajar dari mana yang begini ya. Jangan kamu menyalahkan saya, orang saya nggak ngajarin begitu. Kan banyak orang kata Pak Eras, buaya itu cecak loh. Saya nggak pernah ngomong buaya itu cecak. Yang suka begitu tuh loh, ada yang begitu ya. Begitu. Saya tidak mengajarkan begitu. Menurut saya konsep pengajaran Pak Eras soal LP3 memang bisa membuat orang menjadi egois karena bumi ini sudah rusak dan layak dan tak layak lalu bersikap tidak mau lagi berurusan dengan hal duniawi. Itu salah. Buktinya apa? Buktinya begini ya. Saya mengajari orang sungguh-sungguh. Kita harus peduli orang. Ya, kita punya sekolah Alkitab membawa pemuda-pemuda ratusan jumlahnya. Sudah hampir 907 mahasiswanya. Kita beri beasiswa, kita ajari musik, kita ajari ilmu, kita ajari mereka FAM, apa itu FAM? Perkebunan, kita ajari potong rambut. Selain teologi ya, juga usaha-usaha yang lain. Istri saya punya kayak seperti FAM gitu, ada nila, lele, hidroponik. Di sana kita bangun asrama untuk 40 orang. 40 orang datang ke sana setelah belajar dikirim ke daerah untuk juga bisa membantu masyarakat berhidroponik. Ya, memanfaatkan lahan yang kosong. Begitu, bukan bumi udah rusak lalu kita biar aja rusak. Ya, itu kan orang gila yang gitu. Enggak begitulah ya. Menurut saya justru Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk terus berjuang dengan setia di bumi yang sudah rusak ini. Demi keselamatan kelak di LP3. Nah, ini benar. Mesti begini. Top. Setuju saya. Dan itu yang kami lakukan hari ini. Kami punya sekitar 5-6 hektar yang kita gunakan untuk itu. Dan kami sedang merancang bagaimana punya tanah di luar pulau untuk membuat semacam proyek percontohan. Gini, bukan sekolah Alkitab. Sekolah pertanian tidak perlu pakai gelar, tetapi diajari firman Tuhan dan bercocok saja. Dan memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk ditanami. Karena kami melakukan hal ini. Dari tanah lahan yang luas 6 hektar, 5-6 hektar, yang tidak ada tanaman, ya paling dipinjam penduduk untuk tanam singkong atau padi. Sekarang kita tanam sendiri. Ya pare, ya labu, ya bayam, dan macam-macam. Itu yang kami lakukan. Saya setuju. Justru Tuhan Yesus memanggil kita untuk terus berjuang dengan setia di bumi yang sudah rusak ini demi keselamatan kelak di LP3. Top, ini benar, ini yang kami lakukan. Anda nggak tahu kan? Maka Anda tanya baik-baik, kami beritahu. Juga tadi soal corpus delicti dan lain-lain. Anda harus pelajari dulu, jangan hanya sekilas. Seperti Anda mengatakan, pasti tidak peduli dunia ini karena LP3. Bukan sombong ya, maaf ya. Pada waktu pandemi, gereja kami membantu 1.800 pendeta selama 5 bulan. Dengan bantuan 500.000 per orang, ada yang 1 juta, ada yang lebih bahkan. 5 bulan, 1.800 pendeta. Anda tahu berapa uangnya? Miliar. Kami sampai tidak punya lagi dana yang cukup. Tapi cukup. Artinya sampai pas-pasan uang kami. Nah, itu kepedulian kita. Jangan LP3 lah tidak peduli orang lain. Ya salah lah. Nah, saya kira banyak pendeta tahu kami mendukung itu. Tahu. Ya. Dan tidak sedikit ya, kami ini punya proyek di jemaat sendiri tapi yang tidak mampu kuliah. Asal nilainya di atas sekian IPK-nya, indeks prestasi kumulatif ya, baru kita bantu. Udah, nggak perlu cerita lagi apa yang kami lakukan. Udah, orang kalau ngerti LP3 cinta Tuhan ya. Demikian Pak Eras, mohon maaf, saya maafkan. Tidak ada maksud saya menyakiti hati Bapak, tapi ini bentuk kritik saya kepada Bapak. Terima kasih. Besar harapan saya Pak Eras bisa membalas surat ini. Saya langsung jawab secara umum dan terbuka. Dan saya tidak takut karena memang saya tidak bersalah. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau kurang sempurna, sudah pasti. Mesti diperbaiki, harus ke depan. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya.